Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Patriark muda itu juga mengeluarkan tulang dan menggambar diagram sirkulasi alam 5 elemen yang telah dilihatnya di reruntuhan, namun diagram itu juga tidak lengkap. Saya hanya melihat sejauh ini. Karena diagram ini terlalu tidak lengkap, maka saya tidak mengukirnya di Aula Asureyang. Hati Kinmu sedikit tergerak. Dia menggambar diagram sirkulasi 5 elemen yang belum selesai yang pernah dilihatnya di Istana Penindasan Malapetaka. Membandingkannya dengan gambar yang digambar oleh Patriark Muda, bagian yang belum selesai dari kedua diagram ini berbeda. Jika keduanya ditumpangkan bersama, beberapa bagian yang hilang dapat ditambal. Kinmu kemudian menggambar gambar baru di samping mereka. Bagian yang hilang dalam gambar baru ini hanya di area tulang selangka bahu kirinya. Akan tetapi, meskipun tidak memiliki teknik kultivasi untuk tulang selangka bahu kirinya, sekarang dia sepenuhnya dapat menjalankan teknik 3 ramuan tubuh penguasa untuk berkultivasi. Patriark muda itu dengan hati-hati mengukur gambar baru yang telah digambarnya dan merenungkannya selama beberapa waktu. Dia menggunakan tulang ikan untuk menggambar beberapa goresan di area bahu kiri dan berkata, "Saya akan menggunakan pemahaman saya untuk melengkapi diagram sirkulasi ini untuk Anda, namun, penambalan saya mungkin tidak benar dan pasti akan sedikit berbeda dari yang asli. Saat Anda bertarung dengan orang lain dan mengedarkan ki vital Anda, masih akan ada sedikit cacat. Jika kemampuan lawan Anda biasa-biasa saja, mereka tidak akan menemukan cacat Anda. Jika penglihatan lawan Anda sangat bagus, saya khawatir bahu kiri Anda akan menjadi kelemahan mematikan Anda." Hati Kinmu terguncang dan dia segera berkata, "Patriark, seberapa bagus penglihatan lawan agar bisa melihat cacat ini?" Sang Patriark muda merenung sejenak dan menjawab, "Makhluk surgawi atau alam hidup dan mati." Kinmu merasa lega dan tersenyum, "Mengapa aku harus memprovokasi praktisi sekuat itu? Ada juga beberapa pemuda yang memiliki penglihatan yang sangat bagus meskipun wilayah mereka tidak begitu tinggi." Patriark muda itu berkata dengan acuh tak acuh, "Misalnya, ada beberapa pemuda seperti ini di Imperial Chollege. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Sekarang bukankah saatnya kamu bisa mengguncang dunia hanya dengan 1 atau 2 teknik yang diwariskan oleh para leluhur? Jika jalur dan seni ilahi kamu tidak meningkat dan hanya mengandalkan 2 gerakan yang diwariskan oleh para leluhur, kamu cepat atau lambat akan disingkirkan oleh yang lain. Kamu tahu mengapa aku ingin menjadi rektor besar Imperial Chollege? Aku melakukannya untuk membaca semua ajaran dunia ini dan menyaksikan era baru." Tatapannya menyiratkan kesedihan saat dia melanjutkan dengan suara rendah, "Sayang sekali aku tidak bisa melihatnya." Sekalipun ia menanggapi hidup dan mati dengan enteng dan tidak bersedih karena hidupnya akan segera berakhir, ia merasa sedih karena tidak dapat menyaksikan datangnya era baru karena era baru itu digerakkan olehnya. "Tidak apa-apa jika aku tidak bisa melihatnya." Patriark muda itu mengangkat semangatnya dan tersenyum, "Tapi kamu bisa melihatnya. Master Sekte Muda, jangan pernah berhenti bergerak. Kamu harus memperluas wawasanmu dan memperluas pikiranmu." Kinmu mengucapkan selamat tinggal kepada kepala keluarga muda. Tetua ini memberinya kesan yang berbeda dari para tetua lainnya di desa. Kesan yang diberikan penduduk desa di desa lansia cacat adalah mereka adalah sekelompok orang tua yang baik. Meskipun mereka juga jahat, orang akan menyadari bahwa mereka semua sangat baik setelah berhubungan dengan mereka untuk waktu yang lama. Mereka mengajari Kinmu bagaimana berperilaku dan mengajari Kinmu metode untuk bertahan hidup. Dan sang Patriark muda tidak mengajarkan hal-hal ini kepadanya. Yang digunakan oleh sang Patriark muda adalah sebuah metode untuk membimbingnya dengan sabar dan sistematis agar dapat berdiri di tempat yang lebih tinggi untuk memandang dunia. Ketinggian seseorang berdiri menentukan dunia yang dilihatnya. Ayam dan burung pipit terbang rendah sehingga mereka hanya bisa melihat benda-benda seperti kandang ayam dan gubuk rumput, sehingga mereka hanya bisa menangkap cacing dan mematuk biji-bijian di tanah. Seekor elang mengembangkan sayapnya dan pandangannya dapat melihat sejauh 1000 mil. Daratan dalam radius 1000 mil adalah wilayahnya untuk menangkap mangsanya. Untuk menjadi pemimpin sekte suci sekte iblis surgawi, ia harus memiliki keberanian untuk melihat sejauh 1000 mil. Bagi Kinmu, keuntungan paling praktis dari ini adalah diagram sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa alam 5 elemen. Dengan diagram ini, dia bisa terus berkultivasi, jika tidak, dia akan terjebak di alam 5 elemen. Dia kembali ke kediaman cendekiawan dan mencoba menjalankan teknik 3 eliksir tubuh penguasa untuk mengalirkan ki vitalnya sesuai dengan diagram sirkulasi yang telah dia urutkan. Jalur sirkulasi alam 5 elemen teknik 3 eliksir tubuh penguasa lebih rumit dari sebelumnya. Itu adalah teknik lain di atas dasar teknik Daoyin dan teknik alam embrio roh.
Kinmu menelusuri semua teknik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan meskipun ada banyak teknik mistik dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan agung, tidak banyak yang sebanding dengan jalur sirkulasi teknik 3 ramuan tubuh penguasa dan alam 5 elemen. Jalur sirkulasi teknik 3 eliksir tubuh penguasa alam 5 elemen seperti menjalankan 3 lapis teknik pada saat yang bersamaan. Dengan menjalankan teknik Daoyin yang paling sederhana, itu akan memacu jalur sirkulasi alam embrio roh, yang kemudian akan memacu jalur sirkulasi alam 5 elemen. Itu cukup rumit. Kali ini, ki vitalnya meledak dengan kuat dan beredar sesuai dengan diagram sirkulasi. Tiba-tiba kesadarannya terbagi menjadi 5 dan melonjak ke dalam harta karun ilahi 5 elemennya bersama dengan ki vitalnya yang melonjak. 5 bintang besar dalam harta karun ilahi 5 elemennya tiba-tiba bersinar terang. Namun, kali ini kelima elemen tersebut tidak saling menghancurkan. Sebaliknya, cahaya bintang melesat turun dari bintang elemen emas dan menyatu dengan salah satu kesadarannya, mengubahnya menjadi dewa emas. Dewa emas tersebut memiliki cakar harimau, bulu putih, seekor ular tergantung di telinga kirinya, kakinya menginjak 2 naga, dan memegang kapak perang perunggu. Kinmu dengan hati-hati menjalankan ki vitalnya untuk bersirkulasi, memungkinkan penampakan dewa emas untuk terus-menerus menyerap cahaya bintang elemen emas. Cahaya bintang membentuk penampakan dewa emas dan cahaya bintang ini disebut kekuatan bintang-bintang. Pada saat yang sama, cahaya bintang juga melesat turun dari bintang elemen kayu dan menyatu dengan kesadarannya yang lain, mengubahnya menjadi dewa kayu. Dewa kayu itu memiliki kepala manusia, tubuh burung, kaki burung yang menginjak 2 naga, dan memegang cambuk pohon willow. Cahaya bintang juga ditembakkan dari bintang elemen air dan menyatu dengan kesadaran ketiganya, berubah menjadi penampakan dewa air yang memiliki kepala manusia dengan rambut merah, berbadan ular, dan memegang trisula. Cahaya bintang elemen api melesat keluar dan menyatu dengan kesadaran keempatnya, berubah menjadi penampakan dewa api yang berwajah manusia dan bertubuh binatang. Dewa api itu juga menginjak 2 naga dan memegang labu api. Cahaya yang ditembakkan dari bintang elemen bumi menyatu dengan kesadaran terakhirnya dan berubah menjadi penampakan kepala manusia dan tubuh ular dewa bumi yang memiliki 2 pintu di belakangnya. Pintu-pintu itu bahkan memiliki tulisan di atasnya tetapi karena itu adalah penampakan, tulisannya kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ki vitalnya menyatu dengan penampakan kelima dewa ini. Ki vital dan kekuatan bintangnya sebenarnya berubah perlahan-lahan menjadi satu sama lain. Situasi ini membingungkan. Ki vital diubah menjadi kekuatan bintang dan kekuatan bintang diubah menjadi ki vital. Apakah ada perubahan saat keduanya saling berubah? Kinmu kebingungan saat ia mengamatinya dengan saksama, tetapi ia tidak dapat menemukan apa yang berbeda. Ia hanya merasa bahwa ketika ki vitalnya telah berubah menjadi kekuatan bintang, ia samar-samar dapat merasakan kekuatan yang tak terlukiskan bergerak di langit berbintang. Ia tidak dapat menemukan jenis kekuatan apa itu. Dan ketika kekuatan bintang berubah menjadi ki vital, ia menemukan kultivasinya telah meningkat sedikit. Itu bukan hal yang buruk. Dia menghela napas lega. Meskipun diagram sirkulasi alam 5 elemen masih memiliki sedikit cacat, itu bagus karena dia masih bisa berkultivasi dan tidak akan mengalami penyimpangan ki dengan mudah. Masih ada waktu sebelum Imperial College memulai pelajaran mereka, aku harus kembali ke Rain Listening Pavilion dan menjemput Hullinger. Selain itu, aku juga berjanji untuk terus menangani pasien dari Flower Alley. Kinmu keluar dari kediamannya dan melihat kerumunan cendekiawan berjalan mendekat. Daerah tempat tinggalnya terpisah dari para praktisi seni dewa. Itu adalah tempat tinggal para sarjana dari alam embrio roh dan alam 5 elemen. Semua sarjana yang berada di bawah alam 6 arah tinggal di sini. Sekarang setelah perguruan tinggi kekaisaran dibuka kembali, banyak sarjana dari tahun-tahun sebelumnya telah kembali dari luar. Mereka telah masuk perguruan tinggi lebih awal dari Kinmu dan memiliki kultivasi yang kuat tetapi selama mereka belum menembus alam 6 arah, mereka akan tetap tinggal di sini. Setiap tahun, Imperial College memberikan 10 tempat kepada siswa sekolah dasar dan sulit bagi siswa sekolah dasar untuk menembus alam 6 arah dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Oleh karena itu, jumlah siswa sekolah dasar di Imperial College tidaklah sedikit. Para cendekiawan ini melewati Kinmu dan seorang cendekiawan mengamati Kinmu sebelum bertanya, "Adik junior, ku dengar ada orang terlantar dari reruntuhan besar yang datang ke sini. Apakah kau tahu di mana dia tinggal?" Kinmu terkejut dan bertanya, "Mengapa kakak senior mencarinya?" Sarjana itu menjawab, "Orang-orang terlantar adalah sampah yang hanya bisa menjadi budak. Aku tidak pernah berharap kaisar akan membiarkan orang terlantar menjadi sarjana di Imperial College kita. Ini adalah penghinaan bagi kita. Kami telah mendengar berita tentang masalah ini dan sangat marah, jadi kami berencana untuk membuatnya kembali dan meninggalkan Imperial College."
Jika dia tetap di sini, bagaimana kami bisa tetap memiliki muka? Tatapan mata Kinmu berkedip, begitulah yang kulihat. Aku pernah melihat orang terlantar itu sebelumnya dan dia tinggal di dekat sini. Bagaimana kalau aku yang mengantarmu ke sana? Kesepuluh cendekiawan itu tidak dapat menahan rasa gembira mereka dan semua menundukkan kepala sambil meletakkan tangan di depan. Terima kasih atas bantuannya, adik junior. Saudara-saudara senior bersikap sopan. Kinmu melanjutkan, saya juga berasal dari keluarga terpandang yang berkuasa, tetapi saya harus sekelas dengan orang yang terlantar itu. Saya sangat malu sehingga saya tidak ingin menggali lubang untuk merangkak ke dalamnya. Itu benar, nama keluarga saya adalah Qin. Nama keluarga Qin. Semua cendekiawan tercengang dan salah satu cendekiawan menyapanya dengan hormat, jadi, saudara itu dari keluarga Qin. Keluarga Qin di ibu kota memang keluarga yang berpengaruh. Sungguh suatu penghinaan untuk menjadi teman sekelas dengan orang yang terlantar. Keluarga Qin memiliki banyak jenderal yang baik dan seluruh keluarga itu setia dan saleh. Aku mungkin masuk 2 tahun lebih awal darimu, tetapi aku tidak berani menyebut diriku sebagai kakak laki-lakimu. Kita akan saling memanggil sebagai saudara. Seorang ulama lain tertawa, ayahku membuka tambang di Gunung Harimau dan juga mengangkut beberapa ratus orang terlantar yang dibeli dari perbatasan. Beberapa ratus dari mereka akan mati setiap tahun jadi kami tidak punya pilihan selain terus membeli. Hehe, tidak akan pernah kuduga akan mencari ilmu di sekolah yang sama dengan orang terlantar. Jika ayahku tahu, dia pasti akan marah dan berkata aku mengasosiasikan diriku dengan seorang budak. Seorang wanita berkata, saya juga mendengar tentang masalah ini kali ini. Kaisar mengambil kesempatan untuk menyadarkan para menterinya, itulah sebabnya dia membiarkan orang terlantar itu masuk ke Imperial Chollege. Dia juga sebenarnya memiliki keinginan untuk menelan reruntuhan besar. Dia mengakui bahwa orang-orang terlantar juga merupakan orang-orang dari Eternal Peace. Bukankah ini mengakui bahwa reruntuhan besar juga merupakan tanah milik Eternal Peace Empire? Namun, Kaisar tidak peduli dan menempatkan orang terlantar itu di Imperial Chollege, mengabaikan perasaan kami para sarjana. Kinmu dan para cendekiawan ini telah sampai di ujung kediaman cendekiawan sambil mengobrol di sepanjang jalan. Hanya ada satu halaman di dekat ujung yang terpencil. Kinmu tersenyum, saudara-saudara senior, disinilah orang yang terlantar itu tinggal. Mohon tunggu sebentar. Dia melangkah maju untuk mengetuk pintu dan setelah beberapa saat, pintu halaman terbuka dan sebuah wajah bundar muncul dari balik pintu. Melihat Kinmu, dia terkejut dan tersenyum, saudara Qin. Kinmu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk bersama yang lain, menjepit cendekiawan berbadan gemuk itu di tengah halaman. Kinmu menutup pintu halaman dan mengunci baut pintu. Ekspresinya seperti air yang tenang, benar sekali. Saudara-saudara senior, apakah Imperial Chollege mengizinkan pembunuhan? Semua cendekiawan terkejut dan salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak. Saudara Qin, kita hanya mencoba memberi pelajaran kepada orang terlantar itu dan mengusirnya dari Imperial Chollege. Apakah perlu ada pembunuhan? Jika kita membunuhnya, kita semua akan diusir dari Imperial Chollege. Cukup memukulinya saja. Kinmu agak tidak senang dan menggerutu, ada begitu banyak peraturan di ibu kota dan aku tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Jika itu di reruntuhan besar kita, tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika aku membunuh 10 orang. Saat dia mengatakan itu, semua cendekiawan di pelataran merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, hujan mulai turun dari langit. Hujan itu disertai dengan temperamen yang aneh. Deng, deng, deng. Seolah-olah raksasa yang sangat agung itu menggunakan langit dan bumi sebagai guzeng dan garis-garis hujan sebagai senar, memetiknya dengan sembrono dan tanpa mempedulikan akibatnya. Namun, temperamen aneh ini memiliki semacam kekuatan magis yang dapat mencuri jiwa seseorang. Begitu mereka mendengarnya, mereka merasakan ki vital mereka menyebar dan kesadaran mereka mengendur. Embrio roh mereka menjadi lambat dan kelima elemen mereka menjadi berantakan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menari mengikuti temperamen ini. Saat temperamen itu beresonansi dan meningkat, semua orang di halaman tahu itu buruk dan hendak mematahkan mantra suara iblis ini ketika Kinmu tiba-tiba membentuk mudra dengan satu tangan dan memberikan pukulan. Sinar matahari memurnikan jiwa yang di langit. Dengan pukulan ini, gemuruh yang mengguncang dunia datang dari tengah halaman dan menghantam roh dan jiwa mereka hingga jungkir balik. Dengan jiwa mereka yang terguncang dan keinginan mereka yang tidak stabil, mereka langsung tidak dapat menahan suara iblis dan mulai menari dan tertawa keras di halaman ini. Tiba-tiba temperamen mereka berubah lagi dan mereka merasa seperti telah tenggelam ke dalam tempat pembantaian para dewa dan setan dengan kuda besi dan tombak emas yang menghantam wajah mereka, menenggelamkan mereka. Skenario yang begitu realistis membuat mereka menyerang balik.
Pembalasan itu bukan masalah kecil. Bahkan mereka yang masih memiliki 10% kesadaran tidak punya pilihan selain bertahan melawan serangan orang-orang di samping mereka. Selama mereka mengangkat tangan untuk menghadapinya, kesadaran mereka akan diserbu oleh temperamen itu dan mereka akan tiba-tiba kehilangan kewaspadaan. Ledakan. Berbagai gerakan meledak di halaman dan mantra beterbangan ke segala arah. Dalam sekejap, tubuh semua orang berlumuran darah dan banyak dari mereka kesakitan. Rasa sakit membantu mereka mendapatkan kembali kesadaran mereka. Pada saat ini, Kinmu bergerak seperti hantu di antara mereka dan siapapun yang terjaga akan disingkirkan oleh jarinya. Jari guntur pemain pipa. Jari-jarinya mengikuti temperamennya untuk menjentik, memetik, membungkuk, memetik, dan memukul secara ekstrim. Temperamen yang membuat mereka gila itu disertai dengan suara guntur yang meledak, udara yang bergetar. Suara benda-benda berat yang hancur juga keluar terus-menerus. Sesaat kemudian, hanya Wei Yong yang tersisa di halaman kecil sambil menari dan bernyanyi. Kinmu berhenti dan hujan di langit pun menghilang bersama dengan temperamennya. Baru saat itulah Wei Yong tersadar dan segera melihat sekelilingnya. Ketika dia melihat halaman rumahnya penuh dengan jejak kaki dan bunga serta rumput di halamannya hancur, ekspresinya berubah drastis dan dia berteriak, "Saudara Qin, apa yang terjadi? Aku meminjam tanahmu yang berharga untuk memberi pelajaran kepada beberapa saudara senior yang tidak punya mata." Kinmu tersenyum, "Tempatmu terpencil jadi tidak ada yang akan menghentikanku saat aku mengalahkan mereka." Wei Yong kehabisan kata-kata dan segera melihat ke dinding halamannya sendiri, hanya untuk melihat tubuh para sarjana tergantung di dinding. Kepala mereka tertancap di dalam dinding dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Wajah Wei Yong berubah pucat, "Saudara Qin, kau dalam masalah. Para sarjana ini masuk ke Imperial College lebih awal dari kita dan siapa di antara mereka yang bisa masuk Imperial College yang bukan berasal dari keluarga yang kuat? Sekarang setelah mereka dipukuli olehmu, bagaimana ini bisa terjadi?" Kinmu bingung, "Jika aku tidak mengalahkan mereka, apakah aku harus menunggu mereka mengalahkanku? Aku sudah mengalahkan mereka, apa yang bisa kulakukan sekarang?" Wei Yong menghentakkan kakinya berulang kali dan berkata, "Kau meminjam halamanku untuk menghajar mereka, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun padaku karena aku dari keluarga Wei. Namun, kau pasti akan sial. Ya ampun, apa yang akan kita lakukan?" Kinmu berjalan keluar dan tersenyum, "Mereka mencoba memberiku pelajaran jadi mereka seharusnya sudah siap menerima pelajaran." Saat berjalan keluar dari halaman, dia melihat kepala-kepala di sisi lain tembok. Melihat semuanya, Kinmu berjalan ke arah mereka. Orang yang ditinggalkan. Seorang sarjana terbangun dan berkata dengan lesu, "Beraninya kau menipu kami. Saat kami pulih, kau akan mati." Ekspresi Kinmu menjadi suram, "Jika kau berani menyebut-nyebut orang terlantar lagi, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu." Orang terlantar. Kinmu menarik keluar cendekiawan ini dan membawanya ke depan kediaman. Dengan semburan ki vitalnya, ia meluruskan tubuh cendekiawan ini dan menggunakan darah di kepalanya untuk menulis di dinding seperti kuas. Kinmu menuliskan 2 kalimat dan sebaris kata lain di palang pintu sebelum memukul cendekiawan ini ke lantai. Cendekiawan ini terbanting ke tanah dan hanya kepalanya yang tertinggal. Ia begitu marah hingga pingsan lagi. Para cendekiawan lainnya terbangun satu persatu dan mencabut kepala mereka dari dinding. Mereka semua tampak malu dan tampak muram. Ketika mereka lengah dan menderita serangan Kinmu, dia tidak menyerang tubuh fisik mereka tetapi malah menyerang jiwa mereka. Itulah yang paling sulit dijaga. Jika serangan itu ditujukan pada tubuh mereka, akan lebih mudah untuk bertahan. Kultivasi mereka tidak kalah jauh dengan Kinmu dan mereka memiliki lebih banyak orang. Bahkan jika Kinmu menyelinap menyerang, dia paling banyak bisa menjatuhkan 1 atau 2 orang. Namun, keterampilan yang ditujukan pada jiwa dan roh berbeda. Kinmu menggunakan Thunder Fingers of the Pipa Player yang telah ditingkatkan untuk mengendalikan jiwa dan kesadaran mereka secara langsung. Ketika mereka mencoba melepaskan diri, Sunsin Refining yang Soul in the Sky membuat mereka kehilangan kendali atas jiwa mereka, dan langsung jatuh ke dalam serangan Kinmu. Sebelum mereka sempat membalas, mereka semua telah pingsan dengan kepala terbentur dinding. Wei Yong segera berkata, "Saudara-saudara senior, aku dari keluarga Wei di Istana Adipati. Aku tidak ada hubungannya dengan ini." 10 orang sarjana itu saling memandang dan salah satu dari mereka mendesah, "Kami telah jatuh terjerembab dan ditipu oleh anak baru itu, kehilangan muka. Saudara dari keluarga Wei, tolong jangan beritahu orang-orang apa yang telah terjadi dan selamatkan muka kami." Wei Yong menghela napas lega dan berkata, "Tenang saja. Aku selalu bungkam dan tidak akan memberitahu siapapun apa yang terjadi di sini."
Saudara-saudara senior, apa rencana kalian sekarang? Ya tentu saja kita harus menemukan wajah kita kembali. Banyak cendekiawan yang tidak punya muka untuk tetap tinggal dan berhamburan keluar. Ini benar-benar memalukan. Kami akan menyembuhkan luka-luka kami dan mengembalikan martabat kami besok. Hari ini dia bisa mengejutkan kita, tapi besok dia akan menangkap kita. Wei Yong terdiam dan bergumam, saudara Qin menjadi semakin kuat. Tanpa memperhitungkan dia mengalahkan Taois Ling Yun, dia berhasil menciptakan gerakan yang bahkan aku pun dikendalikan oleh suara iblisnya saat aku tidak berhati-hati. Namun, sekarang orang-orang ini waspada, dia akan menderita besok. Bagaimanapun, para sarjana ini telah datang ke Imperial College beberapa tahun lebih awal dari kita dan telah belajar dan memahami lebih dari kita. Lantai catatan surgawi di Imperial College menyimpan semua seni pamungkas dari berbagai sekte dan aliran sesat. Ketika ke-10 cendekiawan itu melewati pelataran Qinmu, tanpa sengaja mereka mendongak dan melihat 2 baris kata berdarah tertulis di dinding, yang tak tertandingi yang menyapu bersih ibu kota, menendang pergi ke 800 cendekiawan kekaisaran. 4 kata tertulis di palang pintu, tak tertandingi dalam 5 elemen. Dan di depan pintu ada seorang pria yang masih terjebak di tanah. Wajah semua orang menjadi hitam dan mereka menarik orang ini keluar dari tanah dan berkata, kita akan meninggalkan kata-kata ini di sini dan mempermalukannya besok. Qinmu membeli beberapa makanan untuk mengisi perutnya dan melanjutkan untuk memeriksa pasien di paviliun pendengaran hujan. Dia sudah cukup terkenal di ibu kota dan bahkan para bangsawan telah mendengar tentang tabib muda di Gang Bunga yang mengkhususkan diri dalam kasus-kasus ginekologi yang meragukan dan sulit. Ada juga orang-orang yang datang karena reputasinya dan Qinmu tidak menolak siapapun dan menyembuhkan semua orang yang datang. Namun, ada juga beberapa kasus yang tidak dapat disembuhkannya. Penyakit ini sangat aneh dan tidak ada alasannya, tetapi orang-orang itu berangsur-angsur menjadi lebih kurus dari hari ke hari. Orang-orang yang dibawa tampak sangat kurus sehingga hanya kulit dan tulang yang tersisa di tubuh mereka. Ada 5 orang di antaranya yang terjangkit penyakit ini dan dibawa oleh beberapa tentara. Qinmu melihat sebentar dan berkata, ini racun dukun. Jika kamu membawa mereka ke sini lebih awal, aku masih bisa menyembuhkan mereka, tetapi sekarang mereka sudah mati dan aku tidak bisa menyelamatkan mereka lagi. Prajurit yang memimpin meledak dalam kemarahan dan berteriak, dasar tukang tipu, mereka jelas-jelas masih bernapas dan hidup tapi kamu bilang mereka sudah mati, logika apa itu? Qinmu menggelengkan kepalanya, mereka sudah meninggal, hanya tubuh mereka yang masih hidup. Mereka telah menderita racun dukun dari Kekaisaran Barbardi. Racun dukun berbeda dari racun biasa. Racun biasa memengaruhi tubuh dan sistem saraf sementara racun dukun memengaruhi jiwa dan roh mereka. Jiwa mereka telah diracuni dan telah mati selama 5 hingga 6 hari. Orang ini telah meninggal selama lebih dari 10 hari. Mata prajurit itu memerah saat dia berkata, kami datang dari perbatasan dan saat ini kami sedang berperang di perbatasan. Mereka telah disinai di medan perang oleh cermin dari seorang barbar bertanduk panjang. Mereka kemudian mulai menjadi lebih kurus. Tidak peduli seberapa banyak mereka makan, berat badan mereka tidak akan bertambah. Bahkan pil roh dan obat ajaib tidak dapat membantu. Dokter militer mengatakan dia tidak dapat menyelamatkan mereka dan jika mereka tetap di perbatasan, mereka hanya bisa menunggu kematian. Jadi jenderal telah membiarkan kami mengirim saudara-saudara kami kembali. Tabib ilahi, Anda harus menyelamatkan saudara-saudaraku. Qinmu menggelengkan kepalanya, jiwa mereka sudah mati, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Kembalilah. Prajurit itu menangis terseduh-seduh dan membawa serta prajurit lainnya untuk membawa kelima orang itu pergi. Qinmu tiba-tiba berkata, Jenderal, biar aku yang menulis resep untukmu. Jika ada yang menderita racun seperti ini lagi, kau bisa menggunakan resepku untuk menyelamatkan nyawanya. Prajurit itu segera berhenti dan Qinmu mengangkat kuasnya untuk menuliskan resep untuknya. Resep ini disebut pil pemurni serangga yang murni. Pil ini dapat menahan serangan serangga jiwa dalam racun dukun. Prajurit itu terkejut sekaligus gembira. Tiba-tiba dia berlutut di tanah dan bersujud dengan keras. Qinmu segera membantunya berdiri, apa perlunya ini? Prajurit itu menyeka air matanya dan berbalik untuk pergi. Qinmu menarik kembali pandangannya dan terus duduk untuk merawat pasien. Racun dukun adalah sejenis racun yang pernah didengarnya dari apoteker. Itu adalah mantra dukun. Dukun hebat biasanya menggunakan serangga beracun untuk memurnikan racun, menyerap jiwa serangga beracun dan racun ke dalam jiwanya sendiri. Ketika mereka membunuh musuh, mereka tidak perlu meracuni mereka secara langsung dan hanya membutuhkan metode seperti menyerang dengan sindiran untuk meracuni lawan, yang sangat aneh. Racun dukun dan mantra dukun juga merupakan keterampilan yang ditujukan pada jiwa, meracuni mereka.
Mereka sama sekali berbeda dari racun biasa dan tidak dapat didetoksifikasi oleh penawar racun biasa karena tidak berguna. Racun dukun ditujukan pada jiwa, oleh karena itu, metode peracunannya tidak dapat dipahami dengan cara yang logis. Misalnya, keterampilan melukis, memotong kertas dan menuliskan nama dan tanggal lahir yang tabu di atasnya, lalu menusuknya dengan jarum. Saat menusuknya dengan jarum, racun dukun di jiwanya sendiri akan tertanam di jiwa lawan. Atau mungkin mereka dapat menusuk orang-orangan sawah atau menembakkan anak panah ke orang-orangan sawah, membunuh jiwa lawan dalam 7 hari. Ini semua adalah racun dan mantra dukun, sangat aneh. Kinmu mengobati beberapa orang lagi dan tiba-tiba sebuah tandu masuk ke paviliun pendengaran hujan dan seorang tetua berjubah resmi turun. Dia secara pribadi berjalan ke arah Kinmu dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam, "Tabib kecil, tolong." Kinmu bingung. Melihat jubah pejabat tinggi tingkat 2 yang dikenakan tetua itu, dia seharusnya menjadikan selir di istana kekaisaran. Wajah tuan tua itu terlihat bagus, "Mengapa Anda membutuhkan bantuan saya?" Tetua itu berkata, "Ada seorang pasien di keluargaku yang sakit parah. Banyak tabib dan tabib istana telah memeriksanya tetapi tidak ada gunanya. Aku mendengar seorang tabib dewa telah datang ke kota ini, oleh karena itu, aku di sini untuk mengundang tabib dewa untuk membantu." Di sampingnya, Fu Qingyun terkikik, Tuan Yan sudah lama tidak ke Gang Bunga. Ekspresi tetua itu berubah sedikit merah dan dia terbatuk, "Kapan aku datang ke sini sebelumnya? Saudari Fu, aku bahkan tidak mengenalmu, jangan bercanda. Tabib dewa, bolehkah aku mengundangmu naik ke tandu dan mengikutiku untuk menyelamatkan nyawa? Ini benar-benar untuk menyelamatkan nyawa." Kinmu ragu-ragu sejenak dan masuk ke dalam sedan. Tetua itu juga masuk ke dalam sedan dan dua pria kekar mengangkat kursi sedan itu. Mereka melompat dan terbang di atas awan. Kinmu mengangkat tirai untuk melihat keluar dan melihat sedan itu melayang menuju pusat ibu kota. Sesampainya di pusat ibu kota, ada bunga teratai yang terbentuk oleh cahaya keemasan di langit dan di atasnya berdiri jenderal-jenderal berbaju besi emas yang menjaga langit kota kekaisaran. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Para jenderal berbaju besi emas ini tidak memedulikan sedan itu dan membiarkannya melaju ke kota kekaisaran. Kinmu menurunkan tirai dan menghadap ke tetua itu, "Tuan Yan, asal-usul pasien di keluarga Anda tampaknya sangat penting." Tuan Yan mengusap kumisnya dan tersenyum, "Jika tidak penting, aku tidak akan datang ke sini secara pribadi untuk mengundangmu, tabib dewa." "Cendekiawan Qin, Kaisar tidak menyelidiki fakta bahwa kau adalah orang yang terlantar. Tahukah kau siapa yang membuat itu terjadi?" Kinmu terkejut. Ketika Kaisar Yan Feng memberikan pidato yang bersemangat di Imperial Chollege dan menjadi marah, dia mengira Kaisar Yan Feng mencoba mengambil kesempatan untuk menggunakan identitasnya sebagai orang terlantar dari reruntuhan besar untuk menyadarkan para menterinya. Dari arti kata-kata Lord Yan, sepertinya itu adalah bagian dari usahanya. "Saya ingin mendengar rinciannya. Saat itu aku mengatakan kepada Kaisar bahwa kau adalah tabib dewa yang dapat mengobati orang itu, oleh karena itu Kaisar tidak menyelidiki mengapa orang terlantar sepertimu dapat menghindari cermin inspeksi dan memasuki kedamaian abadi." Lord Yan tersenyum tipis, "Jika aku tidak mengatakan itu, kau pikir kau bisa menjadi seorang sarjana kekaisaran? Seorang sarjana kekaisaran adalah jabatan pejabat tingkat 8, bagaimana mungkin itu diberikan kepada seseorang yang ditinggalkan oleh para dewa yang telah menyelinap ke kekaisaran perdamaian abadi kita? Ini adalah kejahatan karena tidak menghormati para dewa." Tatapan mata Kinmu goyah dan dia mendesah, "Jika aku tidak bisa menyembuhkan orang itu, kepalaku." Tuan Yan tersenyum, "Akan pergi." Wajah Kinmu berubah hitam. Ketika sedan itu mendarat di tanah, para pekerja kuat mengangkat tirai dan Tuan Yan tersenyum sebagai isyarat. Kinmu menarik napas panjang dan melangkah keluar dari sedan. Tuan Yan juga turun dan memimpin jalan sambil memperingatkan dengan suara rendah, "Orang itu memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga Anda tidak boleh kurang ajar, apakah Anda mengerti?" Kinmu mengikutinya dari dekat dan tersenyum, "Tentu saja aku tidak akan kurang ajar dalam hal hidupku dan masa depan Tuan Yan." Tuan Yan tersenyum dan berkata dengan tenang, "Baguslah kalau kau tahu. Cucuku juga ada di Imperial Chollege dan dia masuk ke sana 2 tahun lebih awal darimu. Jika kau bisa menyembuhkan orang itu, aku bisa membiarkan cucuku merawatmu. Cucuku juga berbakat dan masuk Imperial Chollege di alam 5 elemen." Kinmu memiliki ekspresi aneh, "Aku ingin tahu apakah cucunya termasuk di antara para sarjana yang aku kalahkan hari ini." Ini adalah halaman dalam istana kekaisaran dan tampak seperti tempat para selir kekaisaran berada. Dengan gerbang istana satu demi satu dan halaman yang dalam, Kinmu dapat melihat beberapa dayang istana dan pria berwajah putih tanpa kumis. Apakah mereka ini para kasing yang dimaksud? Kinmu berpikir dalam hati.
Tuan Yan membawanya ke sebuah istana besar dengan halaman yang dalam dan meskipun tempat ini saat ini, ada 20 hingga 30 orang di aula istana dan kebanyakan dari mereka adalah dayang istana dan kasim istana. Ada juga beberapa tabib istana yang menunggu di samping ranjang giok dan ranjang giok itu memiliki tirai yang memisahkannya. Seseorang berbaring di dalamnya dan kemungkinan besar itu adalah seorang wanita. Tabib suci Flower Ellie ada di sini. Seorang tabib istana melirik Qin Mu dan mencibir, "Tuan Yan, kau mulai gila. Kau berani membiarkan seseorang yang merawat gadis-gadis rumah sakit datang untuk merawat Ibu Suri, kau benar-benar berani." Tuan Yan berkata dengan acuh tak acuh. Tabib Kekaisaran Xiao juga pernah berkata demikian dan kemudian dia meninggal. "Benar, adik Qin, aku lupa memberitahumu. Tabib Kekaisaran Xiao dan Tabib Kekaisaran ini semuanya adalah tabib dari Balai Penyembuhan Tertinggi Universitas Kekaisaran. Merekalah yang akan mengajarimu ilmu kedokteran di masa depan." Qin Mu membungkuk kepada para tabib istana ini dan mereka semua mencibir, meletakkan tangan mereka di belakang punggung tanpa membalas sapaan. "Tabib istanaku mencibir, berkeliaran untuk menipu di usia yang begitu muda, teknik pemurnian pilmu mungkin masih setengah matang, kan?" Qin Mu tersenyum lebar dan seperti anak yang ceria, "Guru." Tabib istana Xiao juga mengatakan hal yang sama, lalu dia meninggal. Wajah beberapa tabib kekaisaran berubah hitam. Qin Mu melangkah maju dan mendatangi sofa giok. Saat dia duduk di kursi giok, dia menyapa, "Ibu Suri." Sebuah tangan terulur dari balik tirai dan bersandar di sisi sofa. Qin Mu memeriksa denyut nadinya dan berbalik, "Apakah ada yang punya jarum perak di sini?" Seorang tabib istana tua memberikan jarum peraknya kepadanya dan Qin Mu mengambil sebuah jarum perak, lalu menusukkannya ke ujung jari permaisuri janda. Tuan Yan terbatuk dan berkata pelan, "Kejahatan berat. Tuan Yan, kita akan melaksanakannya bersama." Ki vital Qin Mu meledak dan mengangkat setetes darah itu ke udara saat dia memusatkan pandangannya ke sana. "Membuka." Dia berteriak pelan dan mata langitnya pun terbangun saat dia melihat ke arah darah. Pada saat yang sama, kelima jarinya yang mencengkeram erat tiba-tiba terbuka dan tetesan darah itu langsung mengembang dan berubah menjadi bola merah terang yang besar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Mu ragu-ragu sejenak sebelum berteriak dengan suara rendah lagi, "Buka." Tanda-tanda pembentukan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar pupilnya dan dia membentuk surga kedua, mata surga hijau. Qin Mu hanya merasa bahwa ki vitalnya kurang dan sulit untuk dipertahankan dalam waktu lama. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, "Tuan Yan, bisakah Anda meminjamkan kultivasi ki vital Anda?" Tuan Yan melangkah maju dan ki vitalnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya saat dia bertanya dengan lembut, "Tabib kecil, apakah kamu yakin?" Tubuh Qin Mu bergetar hebat. Saat ki vital Lord Yan mengalir ke matanya, lapisan mata dewanya terbangun dan memungkinkannya melihat darah ini dengan jelas dan semua yang tersembunyi di dalamnya tidak dapat lepas dari pandangannya. Blind telah sepenuhnya memberikan Nine Heavens Eye Awakening skill kepadanya, tetapi karena kultivasi Qin Mu saat ini, dia masih belum dapat membuka kesembilan surga dan hanya dapat meminjam kultivasi Lord Yan. Dua sinar cahaya ilahi sepanjang sekitar 1 kaki melesat keluar dari mata Qin Mu. Tiba-tiba Qin Mu mengangkat tirai yang terselubung itu dan cahaya ilahi dari matanya meningkat tajam saat ia menyinari permaisuri janda yang sedang berbaring di tempat tidurnya. Ibu Suri itu sama sekali tidak menyangka dia begitu berani mengangkat tirai kerudungnya. Dia segera menatapnya dan tatapannya seperti guntur dari langit yang cerah, menunjukkan kekuatannya tanpa amarah. Qin Mu menatapnya tajam dan cahaya suci dari matanya menghilang. "Aku sudah mengetahui penyakit Ibu Suri. Ibu Suri diracun." Meskipun Ibu Suri terbaring di tempat tidurnya dan kecantikannya telah menua, dari sikapnya masih terlihat bahwa dia adalah model keibuan kekaisaran saat itu, sosok yang jarang terlihat. Dia memejamkan mata dan bertanya, "Tubuhku semakin melemah dari hari ke hari." Beberapa tabib istana dari Biro Tabib Istana mengatakan itu adalah penyakit dan yang lain mengatakan aku diracuni tetapi tidak ada kesimpulan akhir. "Bagaimana kau yakin aku diracuni?" "Racun yang diderita permaisuri disebut racun 1000 kesempatan." Qin Mu melanjutkan, "Itu adalah racun langka yang dimurnikan yang bahan-bahannya adalah ribuan zat beracun yang saling terkait erat satu sama lain. Begitu racun 1000 kesempatan dimurnikan, racunnya akan terus berubah dan praktis tidak ada penawar untuk mendetoksifikasinya. Penawar apapun hanya akan menciptakan perubahan lain dalam racunnya dan menyebabkan penawarnya tidak berguna. Semakin sering Anda mengobatinya, racunnya akan tumbuh dan siksaannya akan semakin ganas." Permaisuri telah diracuni untuk waktu yang lama tetapi untungnya permaisuri memiliki kultivasi yang kuat dan para tabib istana ini tidak mengobati permaisuri dan malah menggunakan pil roh dan obat-obatan ajaib untuk memperpanjang hidup permaisuri. Jika tidak, itu tidak terbayangkan.
Pikiran beberapa tabib kekaisaran dari Biro Dokter Kekaisaran bergetar hebat saat mereka saling memandang dalam diam. Permaisuri janda terengah-engah dan bertanya, "Tabib istana, apakah ada racun seperti itu?" Tabib istana Yu membungkuk dan berkata, "Untuk menjawab pertanyaan Ibu Suri, ada racun semacam itu. Kudengar racun ini dibuat oleh Raja Racun Wajah Giok, namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya, oleh karena itu." Permaisuri janda mendesah, "Kau tidak bisa menyembuhkannya." Beberapa tabib istana semuanya tampak malu dan menundukkan kepala sambil terdiam. Permaisuri janda terengah-engah dan tatapannya jatuh pada Kinmu, "Bagaimana denganmu, tabib kecil?" "Saya punya solusinya." Kinmu tersenyum tipis, "Namun, aku perlu tahu obat apa yang dikonsumsi Ibu Suri sejak kau diracuni dan resepnya sesegera mungkin. Selain itu, aku butuh 1023 dayang istana serta kuas, tinta, dan 1023 tablet." Permaisuri melambaikan tangannya dengan lemah, "Jagalah itu." Tak lama kemudian, kuas, tinta, dan kertas pun disiapkan. Semua istana selir kekaisaran sibuk memanggil semua dayang istana dari setiap halaman. Biro tabib kekaisaran juga memilah obat apa yang diminum Ibu Suri setelah sakit. Kinmu mengangkat kuasnya dan menuliskan nama setiap zat beracun dan nomor pada setiap tablet. Ia sibuk hingga tengah malam ketika akhirnya selesai menulis. Sementara itu, lampu-lampu menyala terang di luar aula istana dan lebih dari 1000 dayang istana berdiri di luar dalam keheningan. Kinmu memerintahkan orang-orang untuk membagikan tablet dan setiap dayang istana memegang satu tablet dengan nama zat beracun. Dayang istana mengikuti instruksi Kinmu dan membentuk formasi aneh. Formasi ini sangat rumit dan dibentuk oleh banyak pola. Pola pertama hanya memiliki dayang istana yang mengangkat tabletnya sambil berdiri tegak. Pola kedua memiliki 2 dayang istana, pola ketiga memiliki 4 dayang istana, diikuti oleh pola yang dibentuk oleh 8 dayang istana, dan berikutnya adalah 16, 32, 64, 128, 256, dan 512. Ketika para dayang istana sudah diatur dengan baik, Kinmu melihat resep obat yang telah diminum oleh Ibu Suri selama bertahun-tahun. Dia mulai mencari dari obat pertama dan setelah selesai, dia langsung memanggil beberapa nomor dan menyuruh para dayang istana bertukar lokasi begitu mendengar nomornya. Formasi yang dibentuk oleh 1000 orang itu segera berubah. Setelah itu, Kinmu melihat resep kedua dan meneriakkan nomor lagi, membuat para dayang istana yang dipanggil bertukar posisi dan mengubah formasi lagi. Kinmu memeriksa resep demi resep dan formasi pun terus berubah, seiring dengan posisi para dayang istana. Beberapa tabib istana menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Seorang tabib istana tua berambut putih berkata dengan suara gemetar, "Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa aku bisa melihat metode seperti ini seumur hidupku. Aku tidak akan menyesal lagi bahkan jika aku mati sekarang." 3 tabib istana lainnya menganggukkan kepala dan mendesah, "Awalnya kami meremehkannya, tidak akan pernah menyangka dia akan mengenali racun 1000 kesempatan dan menggunakan metode yang begitu hebat untuk menghitung ke tahap mana racun 1000 kesempatan telah berubah." Para tabib istana sangat tersentuh. Kinmu membuat 1000 dayang istana berdiri dalam posisi sambil memegang tablet untuk membentuk struktur racun yang saling diperiksa setelah racun 1000 kesempatan terbentuk. Ia kemudian mengubah posisi dayang istana sesuai dengan efek obat-obatan yang dikonsumsi Ibu Suri terhadap struktur racun 1000 kesempatan. Sekitar 1000 dayang istana ini telah membentuk sempoa yang besar dan rumit, dan dayang istana adalah manik-manik sempoa yang membantunya menghitung langkah mana yang telah ditransformasikan racun 1000 kesempatan di tubuh Ibu Suri. Metode semacam ini sungguh cemerlang dan para tabib istana mengaguminya tiada henti. Kinmu menghitung sampai fajar menyingsing dan akhirnya selesai menghitung semua resep. Sementara itu, para dayang istana yang mengangkat tablet dan berdiri sepanjang malam juga kelelahan. Kinmu melihat posisi terakhir para dayang ini dan tablet di tangan mereka, serta formasi terakhir yang dibentuk oleh ribuan racun. Dia menghitung selama beberapa saat dan memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, Kinmu membuka matanya dan mengangkat kuasnya untuk menuliskan resepnya. Beberapa tabib istana maju dan menundukkan kepala saat melihatnya. Mereka semua menganggukkan kepala dan menggerakkan anggota tubuh mereka karena kegirangan. Tuan Yan juga mendekat untuk melihat, tetapi dia tidak mengerti apa-apa. Dia kemudian bertanya dengan suara rendah, "Tabib istana, bagaimana resep ini?" Tabib istanaku memandang Kinmu dengan kagum dan berseru kagum, "Resepnya indah dan agung bagaikan sebuah lagu." Tabib dewa kecil menggunakan teknik pengganti untuk menggunakan racun guna menggantikan racun besar di tengah racun 1000 kesempatan. "Kau lihat itu. Itu dia." Begitu racun itu diganti, racun dari 1022 zat racun lainnya akan saling menetralkan dan racun mereka akan larut dengan sendirinya. Luar biasa,
Sungguh luar biasa. Tabib Istana Yu yang lain berseru, Tabib Istana Xiao tidak mati sia-sia. Ia mati di hadapan tabib dewa kecil, ia telah mati di tempat yang telah ditentukan. Lord Yan menggelengkan kepalanya sambil berpikir, mereka yang mempelajari seni penyembuhan semuanya gila, apa hebatnya ini. Yang penting itu efektif, kalau tidak, jabatan resmiku dan kepalanya akan hilang. Beberapa tabib istana segera mengambil ramuan sesuai resepnya dan tak lama kemudian, ramuan itu pun terkumpul. Beberapa tabib istana berdiri di sana tanpa bergerak dan memasang wajah penuh harap sembari menunggu Qin Mu memurnikan obatnya. Energi vital Qin Mu meledak dan mengangkat ramuan-ramuan itu ke atas. Dia tidak menggunakan kuali pil dan malah memurnikan ramuan-ramuan itu di udara. Dia menunjukkan semua teknik pemurnian dan ekstraksinya dan tidak menggunakan air untuk menyeduhnya. Dia langsung mengekstrak energi obat dari ramuan-ramuan itu dan menggunakan energi vitalnya untuk menyembuhkan dan menyatukannya. Jari-jarinya bergerak ke atas dan ke bawah seperti notasi musik, membuat tabib istana Yu yang berambut putih itu menangis. Teknik penyempurnaan semacam ini, cukup untuk bisa kulihat sekali seumur hidupku. Tabib istana Yu mendesah sedih. Qin Mu tidak punya pikiran lain dalam benaknya dan fokus pada pemurnian obat sehingga dia tidak bisa mendengar kata-kata mereka. Jika dia mendengarnya, pemuda itu pasti akan menggerakkan mulutnya. Teknik pemurniannya hanya lumayan. Di mata kakek apoteker di desa lansia cacat, dia baru saja selesai. Tidak lama kemudian, ramuan itu disempurnakan dan beberapa tabib istana terbius oleh pemandangan itu. Tabib istanaku berkata, Tabib dewa kecil, tadi kamu menggunakan teknik tangan semacam ini untuk menyodok riak air untuk mengekstrak energi obat dari air, tetapi mengapa tiba-tiba berubah menjadi api? Qin Mu meletakkan pil roh yang telah dimurnikannya di dalam piala giok di atas nampan dan berkata, ramuan-ramuan itu memerlukan bantuan api dan air, oleh karena itu air harus didahulukan sebelum api agar dapat mengekstraksi semua energi obat secara penuh. Teknik tangan tabib istana Yu berubah saat dia mengendalikan ki vitalnya untuk menyembuhkan tanaman obat dan langsung bertanya, Tabib kecil, apakah teknik tanganku mirip dengan tiruannya? Qin Mu melihatnya dan berkomentar, sirkulasi ki vitalmu agak kasar dan keajaiban teknik penyempurnaanku bukan pada tekniknya, tetapi pada penggunaan ki vital yang cerdas. Ki vitalmu harus berputar sekitar 12 kali dan baru setelah itu ia akan mencapai titik kesempurnaan. Tabib istana Yu tiba-tiba melihat cahaya itu dan bertanya dengan sungguh-sungguh, saya hanya peduli dengan permukaannya saja. Dan juga ketika Anda memurnikan benih 5 keberuntungan, apakah Anda memberikan perhatian khusus pada teknik yang Anda gunakan? Beberapa tabib istana mengelilingi Qin Mu dan berdiskusi dengan antusias. Tuan Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, semuanya, kalian bisa berdiskusi nanti. Ibu Suri masih menunggu. Beberapa tabib istana pun menyadari sesuatu, dan tabib istanaku buru-buru berkata, Tabib dewa kecil, permaisuri janda adalah prioritas. Qin Mu memberi perintah, aku masih butuh 1023 kodok bermata biru berkaki 3. Mata tabib istanaku dan yang lainnya berbinar. Sambil meletakkan tangan di perut, mereka semua tertawa terbahak-bahak karena kagum, kejeniusan. Aku benar-benar yakin. Cepat, beli kodok bermata biru berkaki 3. Para dayang istana dan Kasim segera pergi ke pasar untuk membeli kodok bermata biru. Setelah setengah hari, kodok bermata biru itu pun habis terjual. Kodok-kodok itu semuanya berukuran sebesar kepalan tangan dan berkaki 3. Qin Mu menyuruh mereka meletakkan kodok mata biru di aula istana dan membiarkan semua dayang istana dan Kasim mundur. Ia kemudian menawarkan pil roh kepada Ibu Suri dan berkata, ketika racun utama racun 1000 kesempatan digantikan oleh racun dalam pil roh, racun lainnya akan hancur dan racunnya akan langsung menjadi ganas. Racun-racun ini telah berada di tubuh Ibu Suri dan telah bergabung dengan ki vitalmu sehingga mereka telah memiliki spiritualitas. Kodok mata biru adalah makhluk yang mengonsumsi racun dan kodok-kodok ini akan mengambil kesempatan untuk memakan racun di tubuh Ibu Suri dan Ibu Suri akan sembuh. Permaisuri janda melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua mundur kalau racun itu mengenai kalian. Qin Mu, beberapa tabib istana, dan Tuan Yan keluar dari aula istana. Di aula, Ibu Suri meminum ramuan itu dan pada awalnya, dia tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetapi sesaat kemudian, efek obat itu tiba-tiba muncul dan racun aneh keluar dari pil itu, menggantikan racun utama racun 1000 kesempatan dalam sekejap. Permaisuri janda memuntahkan seteguk darah hitam legam, menyemburkannya ke seluruh tempat tidur dan kerudung giok. Setelah itu, Ibu Suri merasa racun-racun itu meledak di anggota badan, tulang, dan bahkan kulitnya. Ketika racun utama diganti, 1022 racun itu langsung meledak dan saling beradu, menyebabkannya merasakan sakit yang luar biasa.
Tepat saat racun-racun aneh dan hebat ini meletus, racun itu menyatu dengan ki vitalnya. Permaisuri janda terengah-engah sementara wajah dan kulitnya telah berubah sepenuhnya menjadi hitam karena dia akan bernanah dan mati. Ki vitalnya sekarang diambil alih oleh 1022 racun dan dengan ki vitalnya yang beredar di seluruh tubuhnya, racun-racun itu juga dibawa ke seluruh tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia kehilangan kendali atas ki vitalnya dan akan segera mati karena wabah keracunan. Tiba-tiba aliran energi obat melonjak keluar dari pil roh yang telah dikonsumsinya dan energi obat ini benar-benar melonjak ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, bahkan jauh ke dalam harta karun ilahinya. Energi obat yang kuat itu tiba-tiba memaksa semua ki vitalnya keluar dari tubuhnya. Bahkan ki vital dalam harta karun ilahinya dipaksa keluar. Suara ledakan keras terdengar dari dalam aula. Meskipun permaisuri janda telah diracuni selama puluhan tahun dan kultivasinya tidak seperti sebelumnya, ki vitalnya masih sangat padat dan saat ki vitalnya meninggalkan tubuhnya, mereka benar-benar berubah menjadi lebih dari 1000 zat beracun yang terbang di sekitar sofa giok terus-menerus. Ada semua jenis kalajengking berbisa, ular, serangga, semut, kumbang, dan zat lain yang dibentuk oleh ki vitalnya. Koak, koak, koak. Suara kodok-kodok itu berasal dari dalam aula istana dan kodok-kodok bermata biru berkaki 3 itu tiba-tiba mulai berkokok. Saat mereka membuka mulut, lidah-lidah panjang menjulur keluar dan menangkap benda-benda beracun yang terbentuk oleh ki vital dan racun-racun aneh, lalu menelannya ke dalam perut mereka. Dalam sekejap, aula istana kembali terang benderang. Masih ada seekor kodok bermata biru yang belum memakan racun sehingga ia melompat ke sofa giok dan menghisap napas permaisuri janda, menyebabkannya memuntahkan darah tak terkendali, bersama serangga berbisa. Serangga ini adalah racun yang disembunyikan Kinmu dalam pil roh untuk menggantikan racun utama. Setelah kodok bermata biru ini memakan serangga berbisa, ia melompat dari sofa giok. Permaisuri merasa jiwanya segar kembali dan tubuhnya sangat ringan. Ia segera bangkit dari sofa dan ia merasa penyakit yang telah menderanya selama puluhan tahun telah hilang sepenuhnya, sehingga ia merasa sangat gembira. Pria, pintu istana terbuka dan sekelompok dayang istana dan Kasim segera maju ke depan. Ketika mereka melihat sofa giok dan tirai kerudung semuanya berlumuran darah beracun, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Selain itu, kodok-kodok melompat kemana-mana yang sedikit menakutkan. Kinmu dan beberapa tabib istana juga bergegas datang dan permaisuri janda memandang Kinmu sambil tersenyum, benar-benar tabib yang hebat. Bawalah kodok-kodok bermata biru ini ke kolam Clear Ripple. Mereka telah melakukan perbuatan baik untukku jadi biarkan mereka tinggal di kolam Clear Ripple. Para Kasim dan dayang istana segera melakukan apa yang diperintahkan. Tuan Yan terkejut sekaligus gembira dan segera berlari keluar, saya akan memberitahu Yang Mulia tentang berita besar ini. Permaisuri berjalan keluar dan tersenyum, Tabib, di sini agak kotor jadi mari kita bicara di luar. Kinmu menjawab, mengerti, dan mengikutinya keluar. Beberapa tabib istana segera mengikuti mereka juga. Permaisuri memandang sinar matahari di luar dan menggunakan tangannya untuk menutupi matanya sambil tersenyum, aku sudah lama tidak keluar dari istana ini. Racun 1000 kesempatan adalah racun yang diciptakan oleh Raja Racun Wajah Giok. Tabib istanaku menganggukkan kepalanya dan berkata, dikatakan bahwa Raja Racun Wajah Giok telah menghilang sekitar 200 tahun yang lalu. Orang ini kejam dan membunuh banyak ahli dengan racun dan menyinggung banyak orang, namun, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Dikatakan bahwa muridnya, Raja Racun Kecil telah mengkhianatinya dan mengungkapkan identitas aslinya. Karena tidak mampu lagi bertahan di sini, dia memotong wajahnya dan pergi. Permaisuri janda menganggukkan kepalanya dan berkata, aku pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Ngomong-ngomong, aku juga pernah bertemu dengan Raja Racun Wajah Giok itu sebelumnya dan bahkan pernah beberapa kali bertemu dengannya. Saat itu, bahkan aku sangat mencintainya. Beberapa tabib kekaisaran tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Permaisuri janda melanjutkan dengan suara lembut, siapa yang mengira bahwa Playboy Yu yang terkenal di dunia sebenarnya adalah Raja Racun Wajah Giok yang terkenal kejam. Setelah rahasianya terungkap oleh muridnya, itu telah menyakiti hati entah berapa banyak gadis muda. Ketika mantan kaisar meninggal, saya menyukai Playboy Yu ini dan bertemu dengannya beberapa kali. Ketika dia sudah putus asa, saya mengatakan kepadanya bahwa saya bisa melindunginya. Ada juga beberapa wanita menjijikkan lainnya yang juga ingin melindunginya. Pada akhirnya, para bajingan itu tidak memenangkan saya dan saya juga tidak memenangkan mereka karena dia telah pergi, berpikir kembali sekarang. Takdir benar-benar mempermalukan saya, karena racun aneh yang telah menyebabkan saya terbaring di tempat tidur selama lebih dari puluhan tahun adalah milik kekasih saya.
Dahi para tabib istana dipenuhi tetesan keringat karena mereka merasa kepala mereka akan berputar karena mendengar rahasia ini. Mereka semua diam-diam menyesali bahwa mereka tidak pergi bersama Tuan Yan. Hati Qin Mu sedikit goyah. Raja racun wajah giok ini memberinya perasaan yang familiar, dia tidak mungkin kakek apoteker, kan? Kalau begitu, apakah Ibu Suri tahu siapa yang meracunimu? Tanya Qin Mu. Itu bukan Playboy Yu. Permaisuri janda tersenyum, kalau begitu, tentu saja Raja Racun Kecil Fu Yuanxing. Kudengar Fu Yuanxing telah mencari perlindungan pada guru kerajaan dan meracuniku tentu saja merupakan niat guru kerajaan. Guru kerajaan sudah lama ingin aku mati. Pasti karena aku tidak bisa berdiam diri dan melihat sebagian dari caranya bertindak, jadi dia ingin aku mati agar aku tidak menghalangi jalannya. Wajah beberapa tabib istana itu berubah pucat dan mereka tiba-tiba berlutut di lantai, tidak berani berdiri. Permaisuri tersenyum, guru kekaisaran bahkan berani meracuniku, dan jika dia tidak takut, mengapa kalian semua takut? Berdiri dan bicaralah. Tabib istanaku dan yang lainnya berdiri sambil gemetar dan semuanya terdiam karena takut, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Permaisuri memandang Qin Mu dan tiba-tiba bertanya, tuanmu adalah Playboy Yu, kan? Bagaimana kabarnya? Playboy Yu yang dia sebutkan pastilah kakek apoteker. Cara memecahkan racun 1000 kesempatan juga diajarkan kepadaku oleh kakek apoteker. Bagi seseorang yang memiliki pemahaman seperti itu tentang racun 1000 kesempatan, itu pastilah pencipta racun 1000 kesempatan. Memikirkan hal ini, Qin Mu membungkuk, untuk menjawab janda permaisuri, dia sangat baik. Permaisuri menghela napas lega dan bertanya dengan lembut, apakah dia mengirimmu untuk menyelamatkanku? Aku masih ada di dalam hatinya. Qin Mu mengedipkan matanya dengan polos dan merasa bahwa dia telah berpikir berlebihan tetapi tidak baik untuk mengatakannya. Permaisuri pun sedikit lelah karena baru saja pulih dari sakitnya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua pasti lelah, kembalilah lebih awal untuk beristirahat. Qin Mu berkata, mengerti, dan beberapa tabib istana merasa seperti ada batu besar yang terangkat dari pundak mereka. Mereka pergi bersama Qin Mu dan tidak berjalan jauh ketika mereka mendengar teriakan, minggir. Tabib istanaku buru-buru menarik Qin Mu ke sisi jalan dan mereka melihat Kaisar Yan Feng berjalan cepat dengan pengawal istananya berlari di belakangnya. Ada juga dayang istana yang membawa kanopi istana mengikuti di belakangnya dengan cepat. Selain Kaisar, ada juga beberapa pria dan wanita berpakaian mewah. Mereka seharusnya adalah permaisuri, pangeran, dan putri kerajaan yang menggembalakan sapi. Suara terkejut dan jelas terdengar dari kerumunan dan itu sedikit familiar. Qin Mu mendongak untuk melihat dan ada seorang gadis muda di kerumunan yang tampak cerah dan cantik. Anak gembala sapi, itu benar-benar kamu. Gadis muda itu bertanya dengan gembira, mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini? Qin Mu sedikit bingung, gadis muda ini tampak agak familiar, tetapi dia tiba-tiba tidak dapat mengenalinya. Gadis muda itu didorong ke depan oleh kerumunan sambil melambaikan tangannya, anak gembala sapi, di mana kamu tinggal? Aku akan pergi mencarimu. Perguruan tinggi kekaisaran. Qin Mu melambaikan tangannya ke arahnya dan tiba-tiba sebuah cahaya melintas di benaknya. Benar sekali, dia Ling Yuxiu. Kenapa penampilannya berbeda sejak terakhir kali kita bertemu? Ling Yuxiu sebelumnya tingginya hampir sama dengan Qin Mu, dan sekarang dia bahkan lebih tinggi beberapa inci dari Qin Mu. Selain itu, dia telah menjadi gadis yang sangat besar sekarang, terlihat sangat cantik dan mengharukan. Ketika dia melambaikan tangan padanya sebelumnya di tengah kerumunan, Qin Mu hampir tidak mengenalinya. Baguslah kalau wajahnya masih tembam dan tidak berubah, kata Qin Mu dengan senang. Tabib istanaku dan yang lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh. Tabib istana Yu, yang lebih tua dari yang lain, lebih baik hati dan mengingatkannya, tabib kecil, jika kau mengatakan itu kepada seorang gadis, terutama seorang putri, kepalamu akan terguling. Qin Mu bingung, kenapa? Kata-kata yang kita puji untuk gadis-gadis cantik di reruntuhan besar semuanya adalah kata-kata seperti kokoh dan pandai melahirkan. Meskipun Putri Yuxiu tidak dianggap kokoh, bagus juga dia sedikit gemuk. Kurasa dia akan pandai melahirkan. Bisakah kata-kata ini digunakan untuk memuji gadis-gadis? Beberapa tabib istana mengerti secara diam-diam dan mereka semua berekspresi bahwa orang ini tidak ada harapan. Cepat atau lambat dia akan dipukuli sampai mati. Tabib istanamu berkata, tabib kecil, mari kita kembali ke Imperial Cholege. Setelah semalam penuh siksaan, tulang-tulang kita yang sudah tua ini benar-benar tak tertahankan. Setelah meninggalkan istana, Qin Mu berpisah dengan beberapa tabib istana. Ia kembali ke Flower Alley dan sarapan di Rain Listening Pavilion. Setelah berpamitan dengan Fu Qingyun dan gadis-gadis lainnya, ia membawa barang bawaannya dan Hu Linger kembali ke Imperial Cholege.
Imperial College, kediaman cendekiawan. Kinmu berjalan menuju halaman rumahnya dan Hulinger menjulurkan kepalanya dari ranselnya dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Dari kejauhan, Kinmu dapat melihat beberapa baris cendekiawan duduk di depan halamannya. Para cendekiawan ini duduk tegak dan mereka semua memegang kotak pedang di samping mereka. Dengan tangan kiri mereka di kotak pedang, mereka semua memiliki ekspresi serius. Orang yang memimpin mencibir ke arah halaman, "Orang terlantar, bukankah seharusnya kau sudah bangun sekarang? Mungkinkah kau takut pada kami? Jika kau takut, keluarlah dan hapus kata-kata di dinding." Sarjana lain mencibir, "Yang kita punya hanyalah kesabaran. Apakah bersembunyi di rumahmu selamanya adalah hal terbaik yang dapat kamu lakukan? Aku ingin melihat seberapa lama kamu dapat bersembunyi. Bukankah kau sangat sombong kemarin? Kau benar-benar berani membocorkan rencanamu kemarin, membiarkan seluruh Imperial College tahu dan membuat kami terlihat buruk. Mengapa kau bersembunyi di dalam sekarang? Apakah kau akan bersembunyi seperti kura-kura? Alasan kami meninggalkan kata-katamu di sana adalah untuk mempermalukanmu, membuatmu malu. Kami akan membuat seluruh Imperial College tahu bahwa kau hanyalah orang terlantar dari tanah orang barbar. Kami adalah orang-orang yang asli." Kinmu melangkah maju dan berjalan melewati mereka sambil berpikir dengan bingung, "Kapan aku pernah membocorkan apa yang terjadi?" Semua tatapan para cendekiawan menjadi kosong saat mereka menatapnya sementara dia mendorong pintu dan masuk. Mereka awalnya mengira Kinmu bersembunyi di dalam ruangan dan tidak berani keluar. Tidak pernah mereka duga Kinmu keluar, membuat mereka membuang waktu setengah hari di luar berteriak-teriak tanpa hasil. Kinmu datang ke ruang tengah dan meletakkan ranselnya. "Linger, bereskan kamar dan selimut. Aku akan keluar sebentar." Huling menjawab ya dan bertanya, "Untuk apa Tuan Muda pergi keluar?" Kinmu tidak menoleh dan menjawab, "Orang-orang ini terlalu berisik. Jika aku tidak menghajar mereka, aku akan sulit tidur." Hulinger hanya bisa mengendalikan angin untuk merapikan ruangan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar gemuruh besar dan dia segera melihat keluar jendela dan melihat seorang sarjana terbang ke langit sebelum jatuh kembali dengan kepala terlebih dahulu. Selanjutnya, suara Kinmu datang dari luar. Suara gemuruh guntur itu seperti guntur yang meledak di langit yang cerah. Hulinger mendengar suara mendesing yang seharusnya adalah tubuh manusia yang menerobos udara tetapi dia tidak dapat melihat siapapun yang terbang di langit dan hanya dapat mendengar benda berat yang jatuh di kejauhan. Selanjutnya, suara Kinmu terdengar lagi. Suara air yang bergelombang dan ombak besar yang menghantam terdengar saat ombak yang mengamuk membelah pantai. Di antara suara air yang bergolak, teriakan menyedihkan lainnya terdengar dan keheningan pun terjadi. Hanya suara Kinmu yang terdengar. Selanjutnya, Hulinger segera merapikan kamar, melipat selimut, dan meletakkan sprei. Ia lalu mengeluarkan barang-barang di dalam tas ransel sambil berpikir, "Jika aku merapikan kamar dengan cukup cepat, aku masih bisa keluar untuk melihatnya." Suara-suara yang mengguncang bumi dari bentrokan itu terdengar dari luar dan jeritan-jeritan yang menyedihkan juga tidak pernah berhenti. Ketika dia selesai membereskan dan berlari keluar dengan gembira, dia melihat Kinmu berjalan kembali dari luar, tampak sedikit lelah. "Tuan Muda, sudah berakhir." Hulinger sedikit kecewa. Kinmu menganggukkan kepalanya dan menguap, "Aku mengantuk dan aku akan tidur dulu." "Jangan berlarian." Hulinger menganggukkan kepalanya dan menjulurkan kepalanya keluar dari pintu. Ia tak kuasa menahan rasa takutnya saat melihat para cendekiawan berserakan di mana-mana di sepanjang jalan menuju kediaman cendekiawan. Sebagian dari mereka tergeletak di lantai sementara sebagian lainnya tergantung di dinding seberang. Ada yang tergantung di atas pohon dan sebagian lagi tertanam di dinding yang jauh. Sebagian dibuang ke kanal di pinggir jalan dan sebagian lagi ditanam di tanah dengan dua kaki mencuat yang sesekali bergerak-gerak. Hulinger menjulurkan lidahnya dan berlari untuk mencari mayat para cendekiawan. Dia mengambil semua liontin giok, pil roh, gelang giok, jepit rambut, dan lain-lain sebelum membawanya kembali ke dalam rumah. "Linger, apa yang sedang kamu lakukan?" Sebuah suara mengantuk terdengar dari dalam rumah. Hulinger menjawab dengan jujur dan percaya diri, "Kera iblis telah berkata, menang, rebut, kuasai." Dengkuran Kinmu terdengar dan dia seharusnya tidak mendengarnya. Hulinger berlari keluar lagi untuk membawa kotak pedang para cendekiawan dan salah satu cendekiawan terbangun dan memegang kotak pedangnya sendiri dengan lemah. Hulinger memuntahkan angin puyuh yang menyapu kotak pedang itu dan menghantam kepala cendekiawan itu. Kepala cendekiawan itu berlumuran darah, tetapi dia tidak pingsan. Hulinger menghantamnya beberapa kali lagi dan cendekiawan itu akhirnya pingsan. Hulinger menghela napas lega dan menyapu kotak pedang itu untuk mengirimnya kembali ke halaman.
Cendekiawan itu diam-diam mengintip dan ketika dia melihat rubah itu berjalan pergi, dia akhirnya menghela napas lega. Ah, dia sudah bangun lagi. Hulinger melihatnya mengintip dan berteriak kaget. Sarjana itu kemudian melihat tornado menyapu batu yang sebesar gunung kecil dan menghantamnya, dan dia langsung pingsan. Kali ini dia benar-benar pingsan karena ketakutan. Hulinger meletakkan batu itu dan mulai melompat-lompat untuk menjarah semua orang saat dia semakin menjauh. Pada saat itu, seorang sarjana di kejauhan terbangun dan melihat rubah ini menjarah semua harta karun di tubuh para sarjana. Dia segera berjuang untuk merangkak pergi tetapi dia ditemukan oleh Linger yang menyeretnya kembali ke kediaman sarjana. Sarjana itu melolong dengan sedih sepanjang jalan dan kemudian terdiam. Rubah itu telah membuatnya pingsan. Rumah Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi. Rumah besar Guru Kekaisaran sangat megah dan indah, tetapi tempat ia berkultivasi sangat sederhana. Hanya aula besar yang kosong dan tidak ada barang lain. Jika seseorang mengangkat kepalanya untuk melihat, dia bisa melihat pemandangan yang sangat spektakuler. Tidak ada atap tetapi langit dapat terlihat di atas aula besar itu. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya tampak sangat rendah dan dapat diraih. Itulah keajaiban mantra pembentukan. 30.000 yard di atas tanah, ada formasi yang mengambang di sana yang dibentuk oleh kaca transparan yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa murid Imperial Preceptor ada di sana yang mengelola formasi tersebut. Formasi ini terbentuk 30.000 yard di atas tanah dan memiliki radius 66 hektar. Formasi itu mengumpulkan cahaya bintang dan melalui transparansi kaca, cahaya bintang langsung bersinar melalui atap aula besar. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi sedang mengumpulkan cahaya bintang untuk berkultivasi karena itu tingkat kultivasinya sangat tinggi. Pada saat ini, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki aura yang lesu karena dia sedang memulihkan diri. Ada seorang pria berpakaian hitam di sampingnya, yang saat ini sedang meramu obat. Tiba-tiba seekor serangga terbang berwarna merah terbang mendekat dan mendekati telinga pria berpakaian hitam itu. Wajah pria berpakaian hitam itu dipenuhi kutil yang tampak seperti kutil pada kodok. Kutil menutupi seluruh wajahnya dan dia tampak menakutkan. Dia menganggukkan kepalanya berulang kali seolah-olah dia mengerti kata-kata serangga terbang merah itu, yang sangat aneh. Guru Kekaisaran, adik laki-lakiku telah tiba. Pria berpakaian hitam itu adalah Raja Racun Kecil yang disebutkan oleh Ibu Suri dan namanya adalah Fu Yuanxing. Ia melanjutkan, ia telah menyembuhkan racun 1000 kesempatan di tubuh Ibu Suri. Eternal Peace Empire membuka matanya dan mengeluarkan bau darah yang kuat dari mulutnya. Dia bertanya dengan heran, bagaimana kamu tahu bahwa adik laki-lakimu yang telah menyembuhkan racun 1000 kesempatan di Permaisuri Janda? Racun 1000 kesempatan adalah karya terbaik tuanku. Hanya aku dan dia yang bisa menyembuhkan racun ini. Kutil di wajah Fu Yuanxing berkedut dan dia menjelaskan dengan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, serangga kecil itu telah memberitahuku bahwa seorang pemuda telah tiba, jadi jelas itu bukan guruku. Itu hanya bisa berarti bahwa itu adalah murid barunya. Aku pikir dia sudah mati dan aku tidak pernah menyangka dia masih hidup dan bahkan mengajari seorang adik laki-laki. Guru Kekaisaran, sekarang racun di tubuh Ibu Suri sudah sembuh, apakah kau ingin meracuninya lagi dengan memberinya racun aneh lainnya? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Fu Yuanxing tidak mengerti, tidak ada dendam pribadi antara Ibu Suri dan saya. Beliau hanya menentang saya mendorong reformasi politik demi kekaisaran putranya. Yang Mulia menjadi ragu karena hal ini. Oleh karena itu, saya telah memerintahkan Anda untuk meracuninya, bukan demi membunuhnya. Itu hanya untuk membuatnya tidak dapat ikut campur dalam politik istana kekaisaran. Tanpa campur tangan Ibu Suri, Yang Mulia sekarang dapat mengerahkan segenap hati dan jiwanya untuk mendorong reformasi politik. Sekarang pengaruh saya sudah stabil, ada setengah dari orang-orang di semua lapisan masyarakat yang mendukung reformasi politik. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melanjutkan, dan mereka yang menentangku saat ini mengambil kesempatan untuk memberontak. Rencanaku telah berhasil dan dengan tren umum saat ini, bahkan Permaisuri Janda tidak dapat menghentikanku. Fu Yuanxing tersenyum, kamu berbicara tentang tren umum, tetapi aku berbicara tentang rasa terima kasih dan dendam. Luka-lukamu hampir sembuh dan tidak ada gunanya bagiku untuk tinggal di sini, jadi aku akan keluar untuk berjalan-jalan. Sekarang adik laki-lakiku ada di sini, bukankah aku harus mengunjunginya sebagai kakak laki-lakinya? Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi memperingatkan, kamu harus berhati-hati. Ibu Suri tidak akan melakukan apapun padaku, tetapi dia masih bisa menghukummu mati. Fu Yuanxing ragu sejenak dan kutil di wajahnya bergetar secara acak. Dia menggerutu dengan kesal, kamulah yang memerintahkanku untuk meracuninya, jadi mengapa dia akan membunuhku, bukan kamu?
Betapa tidak bersalahnya aku. Apakah kau lupa bahwa kau mengkhianati tuanmu? Terlebih lagi, permaisuri janda memiliki sejarah dengan tuanmu dan dengan kecerdasannya, dia pasti akan tahu bahwa orang yang telah menyembuhkan racun itu adalah adikmu dan kau pasti ingin menemukannya. Dia pasti akan menunggumu untuk memakan umpan dan membunuhmu, membalas dendam untuk dirinya sendiri dan juga untuk tuanmu. Kepala Fu Yuanqing mulai sakit dan hanya bisa melupakan pikiran ini.